dan diam dan hadir. Kita memimpin. Bapak Presiden datang ke Ukraina, Bapak Presiden datang ke Uni Soviet, dan kita dihargai. Untuk penghargaan itu adalah KTT 20 sangat berhasil dan banyak deliverables baru, baik itu di sektor ekonomi. Indonesia menjadi co-founder daripada PGII, Partnership for Global Infrastructure and Investment, yang digagas oleh Amerika. Indonesia mendapatkan dana dari JET 20. Indonesia mendapatkan dana dari ASEAN Zero Emission Community, seperti kemarin di dalam KTT ASEAN Jepang yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang dan Presiden selaku co-chairman. Jadi Indonesia hadir dan Indonesia diperhitungkan. Keputusan APEC di Bangkok pasca G20 mengadopsi keputusan-keputusan yang diambil oleh Bali, sehingga dengan demikian mewarnai sampai hari ini. Juga kemarin dalam pertemuan APEC di Amerika, Bapak Presiden diundang langsung di Washington dalam pertemuan bilateral, dan status Indonesia dinaikkan dari komprehensif strategis partnership. Bahkan Indonesia menandatangani Indo-Pacific Economic Forum. Kebetulan pilarnya itu juga saya tanda. Sehingga kepemimpinan Indonesia itu luar biasa. Indonesia adalah negara selatan yang dianggap leader dari global. Jadi itu yang ingin saya luruskan. Kedua, terkait dengan level kita, undang-undang itu. Jadi kita tidak banyak masuk ke dalam, dan tentu berhutang itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh negara besar. Bahkan negara-negara besar hutangnya ada 100%. Yang paling penting adalah bisa menumbuhkan ekonomi, inflasi di tengah rendah, neraca perdagangan positif. Kalau account positif itu semuanya ada di Indonesia. Negara G20 Indonesia hari ini prestasinya. Ya, pertama tentu seperti tadi dikatakan oleh Pak, pertahanan itu isunya banyak. Pertahanan itu tidak berdiri sendiri. Republik Indonesia punya kepentingan yang banyak. Kebetulan pada saat COVID, ketua penanganan COVID dan pemulihan ekonominya saya. Jadi saya tahu persis bagaimana kita harus melakukan realokasi dana untuk kepentingan masyarakat, kepentingan utama masyarakat. Tetapi dari situ terbukti bahwa Indonesia keluar duluan dari pandemi COVID. Indonesia pertumbuhan post-COVID tertinggi. Sehingga tentu ini yang menjadi prioritas-prioritas yang harus dipilih oleh Bapak Presiden. Dan Pak Menhan jelas. Jadi tidak bisa melihat pertahanan di dalam fokus bahwa ini secara teori harus demikian. Jangan lupa Indonesia juga punya pertahanan aneka berata dari masyarakat. Itu yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Apa? Nilai pertahanan tadi Pak Anies seperti bahwa nilai pertahanan 9 dari 100 berapa Pak? Etika itu tidak menilai orang lain. Kita tidak pernah menilai orang lain. Terakhir kita dinilai itu pada saat kuliah pun nilainya bukan 1 sampai 5, tetapi ada variasi varietas. Sehingga dengan demikian itu tidak relevan. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa beliau itu seorang patriot dan itu sudah dibuktikan dan sejarah juga membuktikan. Dan beliau ini kan juga memimpin partai politik. Jadi kita sudah